Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Gozi. Kali ini saya akan membahas tentang cyber espionage. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin memberitahu dulu kalau misalnya tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Bu Intan Kumalasari. Saya dari kelas TPLP 003 dengan NIM 2010 114 00223. Oke, lanjut aja langsung ke pembahasan cyber espionage. Apa itu cyber espionage? Secara bahasa Indonesia, cyber espionage atau cyber spionase. Kata spionase menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai penyelidikan secara rahasia kepada data kemiliteran dan data ekonomi di negara lain. Sedangkan kata cyber sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer dan informasi. Jadi, dapat bisa kita simpulkan bahwa cyber espionage adalah kegiatan kejahatan untuk mencuri data atau informasi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan di internet atau biasa disebut hacker yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungannya itu bisa macam-macam, bisa keuntungan ekonomi, politik, maupun keuntungan militer. Nah, karena para pelaku cyber espionage ini mengincar data-data atau informasi penting, setidaknya ada 3 target utama mereka dalam melakukan aksi tersebut. Yang pertama, ada pemerintah dan institusi militer, yaitu mereka dapat mendapatkan informasi keamanan suatu negara dan strategi militer di suatu negara. Kedua, ada perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini bisa mengambil data-data informasi perusahaan atau data pelanggan perusahaan, bahkan rahasia-rahasia dapur perusahaan. Dan yang ketiga itu adalah individu. Nah, individu-individu di sini khususnya adalah individu-individu yang bisa mengakses ke informasi-informasi yang penting tersebut. Seperti contoh, CEO, bisa juga pejabat-pejabat seperti kementerian, presiden, dan lain sebagainya. Dalam melakukan penyerangan cyber espionage, mereka biasanya memiliki strategi seperti berikut. Yang pertama, mungkin teman-teman udah tahu kayak menyebarkan email phishing, terus juga dapat melakukan virus-virus seperti malware, trojan, dan worm, serta ada juga yang ransomware. Itu juga dapat menginfeksi pembaruan untuk aplikasi software yang umum digunakan. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2023, terjadinya serangan ransomware yang menyerang salah satu bank di Indonesia, yaitu Bank BSI. Penyerangan ini dilakukan oleh hacker yang bernama Lockbit. Kejadian ini bermula pada tanggal 8 Mei 2023 karena banyaknya keluhan dari nasabah Bank BSI terhadap layanan transaksi mereka, mulai dari mobile apps, mesin ATM, bahkan teller-teller di kantor cabang mereka. Menanggapi hal itu, pada tanggal 9 Mei melalui akun resmi Instagramnya BSI, mereka menyatakan bahwa serangan terjadinya gangguan itu akibat ada perawatan sistem atau maintenance. Mereka juga mengklaim kalau dana nasabah tetap aman dan menghimbau untuk para nasabah jangan pernah memberikan PIN, OTP maupun password kepada siapapun. Lalu, pada tanggal 11 Mei 2023, Kepala Dirut Utama Bank BSI yaitu Heri Gunardi menyebut bahwa seluruh layanan ATM baik itu mobile banking dan Bank BSI sudah kembali normal. Dia juga memastikan bahwa adanya temuan serangan cyber di sistem mereka. Meskipun mereka sudah mengklaim bahwa layanannya sudah kembali normal, tapi pada kenyataannya di tanggal 12 Mei 2023 masih ada nasabah yang mengeluhkan layanan transaksinya terganggu, terutama di mobile banking mereka. Dan juga Bank BSI menyatakan akibat layanan yang terganggu ini, banyak calon jamaah haji yang tersulit untuk melunasi transaksinya. Lalu, Kepala Eksekutif Badan Pengawas Perbankan yaitu Budian Idiana Rae, mereka menyatakan bahwa tim pengawas dan pemeriksa IT maupun di OJK dan Bank Indonesia terus melakukan komunikasi untuk percepatan pemulihan layanan BSI ke para nasabah. Puncaknya ada di tanggal 13 Mei 2023, di mana akun Twitter yang bernama Fusion Intelligence Center, mereka menyebut bahwa terganggunya layanan Bank BSI ini disebabkan oleh hacker bernama Lockbit. Mereka adalah yang bertanggung jawab atas terganggunya layanan tersebut.
Lockbit adalah geng ransomware yang memulai aktif beroperasi pada tahun 2019. Sebelumnya juga Lockbit ini sudah pernah meretas perusahaan-perusahaan besar di dunia. Salah satunya adalah SpaceX milik Elon Musk, Bangkok Airways, dan perusahaan pertahanan Prancis yaitu Thales Group. Lockbit mengklaim bahwa dia telah berhasil mengambil data sebanyak 1,5 terabit data BSI, mulai dari data-data nasabah bahkan sampai data-data karyawannya. Lockbit juga mengancam kepada BSI untuk menebus data-data tersebut. Mereka meminta uang tebusan sebesar 20 juta US dollar atau setara 200 miliar rupiah. Tenggat waktunya yang diberikan adalah sampai tanggal 15 Mei 2023 pukul 21.09 waktu UTC. Dan kalau misalnya mereka tidak menembus itu, mereka akan mengancam untuk membocorkan data-data yang sudah berhasil diambil ke situs dark web atau situs gelap. Merespon hal itu, Direktur Utama Bank BSI menyebut bahwa gangguan sistem IT ini sebenarnya sudah berhasil direcover dan prioritas utama mereka adalah menjaga data keamanan dan data nasabah. Di tanggal 16 Mei 2023, tepatnya satu hari setelah tenggat waktu yang diberikan oleh Lockbit ini, akun Fusion Intelligence Center kembali mengungkapkan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh pihak Lockbit dan BSI itu gagal. Karena pihak Lockbit meminta 20 juta US dollar, tetapi yang disanggupi oleh Bank BSI hanya 100 ribu US dollar. Dan di situ juga Lockbit menyatakan bahwa data-data yang sudah diambil sudah dipublish di dark web. Nah, itu adalah salah satu contoh kasus cyber espionage atau cyber spionase. Walaupun Bank BSI telah menyatakan bahwa datanya sudah direcovery dan sistem pertahanannya diperkuat, tapi data-data yang sudah berhasil diambil oleh pihak Lockbit itu sudah dipublish di situs gelap tersebut. Nah, bagaimana cara penanganan kasus ini secara hukum di Indonesia? Mari kita simak. Menurut praktisi hukum bisnis yaitu Rinto Wardana, dia menyatakan bahwa pelaku peretasan Bank BSI ini itu telah melanggar sejumlah pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Pasal tersebut adalah yang pertama, pasal 30 ayat 1 sampai 3. Itu adalah pasal tentang illegal access. Bunyi pasalnya adalah pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Di ayat keduanya menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan yang ketiga adalah pasal 30 ayat 3, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menyombal sistem pengamanan tersebut. Kemudian, Lockbit ini juga terkena pasal 32 ayat 1 karena pelakunya melakukan pencurian file-file bisnis BSI dan pelaku mengecam akan membuka dan menjual data BSI tersebut. Terakhir, dia juga kena ke pasal 33, di mana pasal tersebut mencakup tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum melakukan berbagai tindakan yang berakibatnya terganggu sistem elektronik atau membuat sistem tersebut tidak berfungsi sebagai mestinya. Untuk mencegah agar kasus seperti Lockbit dan BSI ini tidak terulang lagi, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, evaluasi risiko berdasarkan intelijen bisnis peranan perusahaan. Apakah risiko itu tinggi untuk cyber espionage? Dan kedua, itu membuat kebijakan yang mengakomodasi baik itu SDM, bisnis, kontrol, dan keamanan operasional. Dan selanjutnya ada monitoring system. Ini sangat berguna bagi kita untuk selalu memonitoring sistem kita agar kedeteknya perilaku-perilaku yang tidak terduga.
Selanjutnya ada tetapkan praktik perusahaan untuk berkomunikasi, melatih karyawan untuk aware terhadap praktisi cyber espionage ini. Selanjutnya ada tentukan rencana respon ketika ada insiden serangan cyber, terutama cyber espionage. Jadi ketika misalnya seumpamanya ada serangan cyber di sistem keamanan kita, maka kita mempunyai rencana agar recovery-nya cepat dan data-data berhasil diamankan terlebih dahulu. Terus ada periksa kerentanan software dan lakukan update patch secara teratur. Ada juga ketahui akses dan tetapkan kontrol untuk membantu penyalahgunaan hak administrasi atau profil VIP. Dan juga tetapkan pemfilteran konten untuk semua saluran masuk dan keluar, baik itu email, web, lalu lintas jaringan, dan lain sebagainya. Karena seperti jaringan itu dan email itu adalah salah satu jalan mereka untuk membobol sistem keamanan kita. Kesimpulannya, cyber espionage ini masih merajalela dan mengancam sebenarnya sistem keamanan secara global. Karena seperti Lockbit ini adalah peretas-peretas yang bekerja secara grup, tidak perorangan, dan mereka sangat ahli dalam menyembunyikan identitas. Maka dari itu, ketika mereka melakukan penyerangan, belum tentu juga ke pihak kepolisian itu bisa mendeteksi keberadaannya secara langsung. Karena mungkin saja mereka telah menyamarkan IP, jaringannya palsu atau privat, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya para peretas ini melakukan di luar negeri, di mana di suatu negeri itu tidak mempunyai undang-undang IT secara hukum kayak gini, itu akan menjadi kesulitan bagi pihak kepolisian. Dan juga perlunya melakukan hukum secara internasional kalau misalnya terjadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cyber espionage ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak kurangnya. Tetapi semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.